Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di dalam mata pelajaran sejarah Indonesia. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari tentang lahirnya VOC. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang keserakan dan kekejaman VOC serta kemundurannya. Jenderal Gubernur Peterboth pada tahun 1614 ini digantikan oleh seorang jenderal gubernur yang baru yang bernama Gerard Rance. Gerard Rance ini hanya memimpin selama 1 tahun, yang kemudian digantikan oleh gubernur jenderal baru yang bernama Laurent Rale. Di masa Laurent Rale inilah berhasil dibangun sebuah gedung yang diberi nama Mauritius yang berlokasi di tepi sungai Ciliwung. Setelah merasakan nikmatnya tinggal di Nusantara dan menikmati kekayaan yang ada, negara Belanda semakin ingin menguasai Indonesia. Nah, untuk memenuhi nafsu keserakannya tersebut, VOC ini sering melakukan tindakan pemaksaan dan kekerasan terhadap kaum pribumi. Sehingga kaum pribumi itu membenci VOC dan juga para penguasa lokal ini sangat benci. Pada tahun 1618, Sultan Banten yang dibantu oleh tentara Inggris di bawah pimpinan Laksamana Thomas Dale berhasil mengusir VOC dari Jayakarta. Kemudian pada tahun 1619, Gubernur Jenderal Lawrence Rale digantikan oleh Gubernur Jenderal yang baru, yaitu James Patterson-Cone. James Patterson-Cone ini terkenal dengan sifatnya yang berani, kejam, ambisius. Nah, kemudian James Patterson-Cone ini berhasil merebut kembali Jayakarta. Yang kemudian setelah berhasil diduduki kembali, Jayakarta ini diubah namanya menjadi Batavia. Jenderal James Patterson-Cone ini setelah berhasil menguasai Batavia, semakin ingin meningkatkan eksploitasi kekayaan yang ada di Nusantara. Nah, untuk menguasai kekayaan tersebut, VOC ini melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu VOC selalu mengincar dan berusaha keras untuk menduduki tempat-tempat yang memiliki posisi strategis. Yang kedua, tidak ikut aktif secara langsung dalam kegiatan produksi hasil pertanian. Yang ketiga, yaitu merebut pasaran produksi pertanian, biasanya dengan memaksakan monopoli seperti rempah-rempah. Yang keempat, yaitu VOC melakukan campur tangan terhadap kerajaan yang ada di Nusantara. Yang kelima, yaitu lembaga pemerintahan tradisional atau kerajaan masih tetap dipertahankan, dengan harapan bisa dipengaruhi atau diperalat, dan diperangi jika tidak bisa dipengaruhi. Kemudian pada masa pemerintahan James Patterson-Cone yang kedua, yaitu terjadi serangan dari tentara Mataram di bawah pimpinan Sultan Agung. Nah, untuk memperkuat kedudukannya, VOC ini menyebarkan pengaruhnya ke beberapa wilayah. Yang pertama ada Malaka, yang kedua ada Aceh, dan yang ketiga ada Kerajaan Makassar yang pada saat itu terbilang cukup besar. Kerajaan Makassar ini berhasil dipengaruhi oleh VOC melalui perjanjian Bongaya. Selanjutnya yaitu ada kemunduran VOC.
Menjelang abad ke-18, VOC mengalami kesulitan terutama dalam hal keuangan, sehingga VOC ini mengalami kebangkrutan. Nah, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi kemunduran dari VOC. Yang pertama yaitu persaingan dagang ketat dengan EIC, yaitu yang merupakan kongsi dagang Inggris, dan yang kedua yaitu ada perubahan politik Belanda dari berdirinya Republik Bataaf tahun 1795 yang demokratis dan liberal dengan menganjurkan perdagangan bebas. Yang ketiga yaitu banyaknya pegawai yang melakukan korupsi. Yang keempat yaitu VOC memiliki daerah yang sangat luas sehingga dalam pelaksanaannya membutuhkan biaya yang sangat banyak. Yang kelima yaitu banyaknya uang yang dikeluarkan VOC untuk perang. Nah, itu tadi materi tentang keserakahan dan kekejaman VOC serta kemundurannya.